Saya matiin dulu ya, Nak ya. Terima kasih Pak Maliki. Baik, alhamdulillah kita kemarin sudah terdengar jelas suara saya ya. Dengar jelas. Kemarin kita sudah membaca surat Mudatsir ya. Ya, benar. Tapi yang Mudasir itu bagi kelas 9C, Ustaz. Di 9B ini sudah belum surat Mudatsir? Sudah, Ustaz. Sudah juga ya. Kita buka, coba Ustadz cari dulu ya. Ustadz agak ini apa namanya? Karena Ustadz pakai Word ya, jadi agak susah. Dulu ya. Nah, malah hilang gambarnya Ustadz nih. Tidak muncul gambarnya. Belum muncul. Dulu Ustadz buka. Baik, dari apa yang sudah kita pelajari, apa ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai ya pembahasan kita untuk kelas 9 ini masih seputar tafhim, yaitu menebalkan dan menipiskan huruf ya, menebalkan dan menipiskan bacaan huruf ya, seputar tafhim, samsiah dan qamariyah. Alif lam samsiah dan qamariyah ini sifatnya hanya baca relatif lebih mudah. Karena kenapa? Alif lam samsiah dan qamariyah pada saat kalau kalian tinggal di Arab atau kalian kalau kita mendapatkan apa namanya tulisan Al-Qur'an zaman dulu yang tidak pakai harokat, yang tidak pakai titik ya, itu pengetahuan tentang samsiah qamariyah perlu. Kenapa? Supaya kita bisa baca Qur'annya ya. Kalau kita ketemu tulisan misalnya An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau itu nggak ada harokatnya, nggak ada barisnya, kita bisa baca Qul a'udzu birabbil nas. Bil nas dibaca dengan qamariyah, padahal dia samsiah. Itu penggunaan kaidah itu sangat dibutuhkan ketika cara tulis belum ditemukan gitu ya. Artinya itu istilahnya kita mempelajari sejarah lah kenapa dinamakan samsiah dan qamariyah. Sedangkan untuk hamzah wasol ya, ini kaidah hamzah wasol ini untuk kita yang menggunakan Al-Qur'an versi Utsmani ini sangat penting ya, karena ini salah satu yang membedakan antara Quran kita ya, Quran bertuliskan Rasam Indonesia dengan Rasam Utsmani. Salah satu yang sangat mencolok perbedaannya adalah hamzah wasol ya. Kenapa mencoloknya? Dalam Quran Indonesia hamzah wasol ini tidak pernah ditulis atau ditulis dalam bentuk alif yang sudah diberikan harokat ya. Hamzah wasol dalam Al-Quran Indonesia ditulis dalam bentuk yang sudah ada harokat. Kalau menurut Ustadz, penulisan yang benarnya seperti Indonesia punya atau seperti yang penulisan yang Arab ini, Ustadz? Kalau menurut Ustadz, lebih tepat dituliskan dengan cara penulisan yang dari Arab ini, Utsmani ini ya. Kenapa Ustadz katakan tepat? Ya, terkadang tidak semua bacaan itu diwakafkan, atau contoh ketika kita membaca bismillah qul huwallahu ahad, tidak semua orang membacanya dengan wakaf di ahad ya. Terkadang ada orang yang mewasalkannya ya, mewasalkannya artinya apa? Melabaskannya Allahus samad ya, qul huwallahu ahadullahus samad, jadinya berantakan. Kenapa berantakan? Karena mereka tidak tahu kalau di situ sebenarnya ada hamzah wasal, atau kalau mereka menyambung qul huwallahu ahadun Allahus samad dengan cara izhar. Padahal hukumnya bukan izhar, tapi hukumnya adalah nun wiqayah. Ketika ada tanwin yang menjumpai hamzah wasal, maka lahir nun wiqayah. Seperti itu ya perbedaan yang terdapat pada Al-Qur'an versi Utsmani dan versi Indonesia kita punya ya. Kalau bisa memahami kesemuanya ya,
Yang satu lagi versi Utsmani ini membuat kita mudah ya membacanya dengan cara mengenali ciri-cirinya atau dia menggunakan tanda-tanda atau kode-kode rahasia sehingga sepintas kita hanya perlu menghafal tandanya saja tanpa menghafal namanya ya. Karena sebenarnya kaidah membaca Quran yang benar adalah yang membaca sesuai dengan bacaan Rasulullah. Walaupun orang itu tidak mengenal namanya, tak jadi masalah. Yang terpenting adalah membacanya dengan benar. Tapi yang bermasalah udah bacanya nggak benar, nggak mau belajar. Atau yang bermasalah lagi, dia tahu cara baca yang benar, dia membacanya dengan cara yang salah. Ya, itu juga nggak boleh ya. Karena Allah perintahkan Waratil Quran tartila, mana Quran baca dengan tartil itu maknanya sesuai dengan yang Rasulullah baca. Ya, ada beberapa riwayat yang nggak bisa kita pelajari dengan teorinya. Seperti apa? Riwayat apa? Riwayat bacaan-bacaan gharibah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu akan susah ditulisnya. Yang sifatnya re atau himala bagaimana cara penulisannya ya? Pasti nggak bisa. Jaraknya harus dilihat kepada ustadznya. Atau ketika ada hukum ismam memonyongkan memberikan isyarat monyong pada bacaan. La ta'manna ya. Memonyongkan itu kalau nggak di depan ustadznya nggak ketahuan monyongnya ya. Jadi memonyongkan itu kaidah yang seharusnya bisa dipahami dengan tatap muka seperti ini. Baik, kita akan Ustaz coba surat Al-Fajr. Kita sudah membahas surat Al-Fajr belum ya, Nak ya? Sudah juga Al-Fajr. Waduh, andalan Ustaz cuma 2 ini. Mudatsir sama Al-Fajr. Baik, kita ke surat apa lagi ya? Kalau gitu, ke surat Al-Qamar deh. Al-Qamar ada yang tahu juz berapa? Ada yang sudah hafal? Ada yang hafal surat Al-Qamar nggak? Al-Qamar itu juz 27. Ya, kayaknya R-nya banyak nih. Biasanya yang membuat bingung itu hukum tafhim pada huruf ro biasanya ya. Mudah-mudahan di sini kita bisa mempelajarinya. Baik, alhamdulillah sudah Ustaz tampilkan ya di monitor surat Al-Qamar ya. Di atasnya ada surat Al-Fajr. Apa sudah tampil belum? Belum ya? Sudah, Ustaz. Sudah tampil ya. Baik, kita akan mulai tilawah satu persatu ya. Satu persatu akan tilawah. Kita mulai dari siapa ya? Jaki P mungkin. Jaki P, silakan. Ayat pertama ya Jaki P ya. Silakan Jaki P. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Wa iyaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Hikmatum balighatun fama tughnin nuzur. Cukup ya Zaki P ya. Kita bahas selanjutnya ya Zaki P ya. Baik. Kita di awal baca tadi Zaki Iqtarabatis. Ini namanya apa Zaki? Yang mana Pak? Oh, Ustaz pakai tanda belum ya? Ntar dulu ya. Ini namanya huruf apa Zaki? Apa Pak? Istilah Pak? Kok istilah? Tadi kenapa kamu bacanya dengan cara kasroh? Iko. Ustaz mau tahu. Kenapa dibaca dengan kasroh, Zaki? Halo? Ya Pak. Ada nggak tampilannya, Zaki? Saya kok. Ada Pak, ada Pak. Kenapa dia dibaca dengan cara
kasroh, Zaki? Nggak tahu, Pak. Tadi kamu baca tahu caranya. Di Al-Quran saya tulisannya itu, Pak. Di Al-Quran tulisannya ik. Berarti pakai Quran Indonesia ya? Iya. Ya, itu nggak ketahuan tuh kalau hamzah wasal tuh, ya. Itu namanya hamzah wasal, Zaki, ya. Jawab Zaki, jadi nggak lihat monitor ya, Zaki ya? Enggak, Pak. Gitu. Tunggu dulu, Ustadz pengaturannya dulu. Baik, Zaki bisa lihat ke monitor, kelihatan nggak Zaki? Iya, Pak. Kata, Pak. Nah, di sini ada hamzah wasal, kelihatan bentuknya itu. Bentuknya alif, di atasnya ada tanda falak shad, ya. Di sini nggak ada barisnya. Kenapa sih ini hamzah wasal hadir, Ustadz? Hamzah wasal adalah huruf bantu. Aslinya dia nggak ada ini, ya. Aslinya nggak ada. Ketika yang mati ini, qaf ini, nggak ada yang angkut, maka hamzah wasal harus hidup mengangkut huruf qaf. Istilahnya kalau dia jenazah nih, qafnya mati nih, kalau nggak diangkut sama sebelumnya, nggak bisa kebawa nih. Jadi bacanya gimana kalau hamzah wasalnya nggak ada harokat? Oh, taroba nggak bisa. Dia harus berharokat. A, I, atau U. Gitu. Tadi Zaki bisa membacanya dengan I. Ustadz mau Karena ini, tanya. Pak. Karena huruf berapa yang T-nya ini, Pak. Apa? Kasroh. Mana huruf yang keberapa yang kasroh? Yang T, Pak. Ini. Dia bukan kasroh Bukan, ini. Pak. Yang T, Pak. Yang T, Pak. Yang depannya lagi, Pak. Ini. Kalau yang bati itu loh, Pak. Batisa. Ini. Iya, Pak. Kan kalau A kan dia harus alif lam kan, Pak. Oh ya. Hamzah wasol dibaca berharokat fathah ketika dia menjumpai huruf lam. Ya. Untuk di sini dia nggak ada lamnya, Ustaz. Benar. Dia harus lihat apa? Lihat ini, Ustaz. Gitu ya, Zaki ya maksudnya. Iya, Pak. Kejauhan, Zaki, ngitungnya. Kalau dia nggak ada lam, hitungnya huruf ketiga aja. Alif atau hamzah, qaf, ta. Ini huruf ketiganya ta nih. Kalau huruf ketiganya doma, maka dia hamzah wasalnya harus doma. Jadi kalau ada lam dia harus bunyinya A, kalau ada doma harus U. Tapi kalau kedua-duanya tidak ada lam, tidak ada doma, maka dia dibacanya I. Bisa dipahami nggak Zaki? Kemarin saya dapat kesimpulan Iya, ini Pak. dari Dafa Anur nih. Ya, Dafa Anur menyebutnya seperti itu ya. Ini loh Ustaz, dia nggak ada lam dan dia tidak ada doma pada huruf ketiga, maka dia kasroh. Gitu ya. Itu bagus, bahasanya praktis ya. Kenapa dia dibaca dengan kasroh? Karena dia nggak ada lam pada baris huruf kedua dan tidak ada doma pada huruf ketiga. Nah, kurang lebih seperti itu, meringkas uraiannya. Gitu ya, Zaki ya. Iya, Pak. Dan yang lain juga seperti itu ya, cara membaca hamzah wasal. Kita lanjutkan lagi ya. Iqtarabatis. Sekarang di sini ada tafhimnya enggak? Ada, Pak. Rohnya ya, Pak. Huruf apa? Roh. Roh. Kenapa dia tafhim, Zaki? Karena dia berharokat fathah. Ro yang berharokat fathah dibaca tebel. Iqtara ro dibaca tebel ya. Ada lagi enggak Zaki? Ko-nya bukan, Pak. Ya, Pak. Ko. Ayo, Pak. Kenapa dia dibaca tebel? Iqo. Karena huruf istilah, Pak. Nah, huruf istilah. Lanjut ya. Ini alif lamnya alif lam apa nih? Berarti alif lam samsiah. Kenapa dia samsiah? Karena alif lamnya tidak terbaca. Nah, benar, tidak terbaca. Tapi kalau uraiannya enggak seperti itu ya. Karena alif lam ini menjumpai huruf Huruf samsiah. samsiah. Iya. Karena dia ada huruf samsiah, maka dia lamnya tidak terbaca. Ya. Atau kalian, kalau Ustaz bilang tadi, istimewanya dengan Quran ini, dia ada tanda-tandanya. Ini Ustaz, ada tanda samsiah. Ya. Tanda samsiah apa sih? Yang ini tasdid ini Ustaz. Ini namanya tanda idgham. Jadi alif lam samsiah ini bisa dinamakan alif lam atau idgham samsiah. Ya, idgham samsiah. Kenapa kok idgham samsiah? Ini lambangnya nih. Lambang idgham, melebur dia. Lamnya nggak kebaca. Ya, lamnya nggak kebaca sehingga dia melebur. Huruf lamnya melebur ke huruf sin. Sinnya huruf samsiah. Kita lanjutkan lagi ya. Wa syaqqal qamar. Ah, di sini. Ini hamzah wasalnya kenapa dia nggak kebaca? Zaki. Apanya, Pak? Hamzah wasal yang ini nih,
Kamu lihat kamera ya, ada ke depan ya. Kalau Quran kamu mungkin udah ada harokatnya atau alifnya ini nggak dikasih hamzah wasalnya. Ini hamzah wasalnya kenapa nggak kebaca di Zaki? Oh, dibacanya wa syaqal qamar, enggak wa syaqa atau wa in syaqa. Karena sebelumnya ada huruf yang berharokat. Nah, iya, sebelumnya ada huruf harokat. Kalau sudah ada yang gotong, hamzah wasalnya nggak kepake lagi. Biar wawunya aja yang langsung gotong huruf nunnya. Wang, ya. Karena letak dia ada di tengah, tidak ada di pangkal. Ini kan di pangkal ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ada huruf tebal nggak? Oh Pak, Oh, kenapa dia tebal? karena huruf istilah. Huruf istilah. Yang ini, Zaki. Ada yang tebal nggak? Konya Pak, sama Huruf mamarnya Pak. istilah. Hah? Sama, ya, sama marnya Pak. Iya, sama marnya. Marnya kenapa ini apa roknya ditebalkan kenapa? Karena sebelum ro ada huruf yang berharokat. Apa Sebelum fathah? rok ada huruf yang berharokat Fathah. ya, fathah. Ini roknya disukunkan ya atau diwakafkan dimatikan ya. Rok mati sebelumnya huruf berharokat fathah. Gitu ya. Alif lamnya Pak. satu lagi, alif lamnya Zaki P. Alif lamnya alif lam komariah. Baik, alif lam komariah. Baik, ketika saya interaksi dengan Zaki P artinya saya sudah berinteraksi dengan semuanya ya. Mungkin saya nggak bisa memanggil satu-satu karena kita bergantian ya. Jadi ketika pembahasan dengan Zaki P, saya berharap teman-teman yang lain memperhatikan. Kalau saya salah silakan dikoreksi atau ada pertanyaan silakan disanggah. Zaki P, kita lanjutkan lagi ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan bisa cepat ya. Ini mana yang dibaca dengan tafhim? Ayat kedua. Du Pak, du. Du, ini. Iya Pak. Kenapa sebab? Karena huruf istilah. Untuk istilah, ada lagi nggak istilah? Oh Pak, yang yakulu. Oh, ada lagi nggak? Udah Oh, Pak. ada. Nggak ada ya? Yang dibaca tebal karena huruf istilah ada dua. Du dan ku. Atau dot dan kof. Baik. Ada lagi nggak yang istilah? Selain yang dibaca tafhim, selain huruf istilah ada lagi nggak? Nggak ada Pak. Ada. Yang dibaca tafhim. Oh, iya yang ya ro Pak. Ro. Ro, kenapa dibaca tafhim? Karena berharokat. Karena ronya berharokat fathah. Arok berharokat fathah. Ada lagi nggak? Ada Pak. Bentar, Pak. Udah Pak. Di sihirum Pak. Nah, ini berharokat dhamma atau dhammatain. Sihrum ya. Kalau ini apa Zaki P? Tarki Pak. Tarkik. Kenapa tarkik? Karena ro-nya berharokat kasrah. Iya. Yang ini mir. Mir. Tarki ya Pak. Tarkik. Kenapa tarkik? Karena didahului oleh huruf berharokat kasrah. Dibaca dulu roknya mati, didahului oleh huruf berharokat kasrah. Ya, roknya dimatiin ya. Lihat ketika rok mati dalam keadaan tasdid, dia punya sifat takrir yang berlebih. Mustamir, ada sedikit dipantulkan roknya, dia digetarkan. Mustamir, mustamir, mir, tipis tapi ya, mustamir, tapi bergetar. Mustamir, ya. Itu dia menjadi tipis karena sebelumnya huruf berharokat kasroh. Ya, baik. Kita lanjutkan bacanya ya. Kita lanjutkan bacanya dulu. Zaki cukup ya. 2 ayat kita bedah tajwidnya. Kita Ya. lanjutkan bacaannya. Silakan. Fadli. Ya, Fadli. Ya, Ustaz. Kita baca ayat berikutnya. Fadli buka di monitor apa dari rumah ininya Al-Qur'annya? Dari rumah, Ustaz, Al-Qur'annya. Bisa ya, ayat 6 kelihatan ya. Fatawalla. Ustaz. Iya nih, Ya, Ustaz, fatawalla. Sampai ayat berapa, Ustaz? Ya, sampai ayat 10 lah ya. 5 ayat, 5 ayat coba ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum yauma yad'ud
da'i ila syai'in nukur. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir. Mutti'ina Ulang. ilad Ustaz. Silakan. Muhti'ina ilad da' Ini yaqulul matnya kurang kafir panjang. Ini mat arti sukun. Muhti'ina ilad da da. Tapi da-nya ini mat arti sukun. Mat tabi'i bertemu huruf yang diwakafkan. Jangan da. Ya, jangan. Ulang. Muhti'ina. muhti'ina ilad da' yaqulul kafiruna haza yaumun asir. Kazzabat qablahum qaumun nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir. Fada'a rabbahu anni Ditahan. maghlubun. Guna ditahan. Ulang. Fada'a rabbahu anni maghlubun fatashir. Ulang lagi. Ulang ini bacanya. Fada'a rabbuhu anni maghlubun fantashir. Gak ada suaranya Ustadz. Halo, halo. Ya Ustadz, tadi gak ada suaranya Ustadz. Ya udah, sekarang sudah kedengeran? Sudah Ustadz, alhamdulillah. Ya, kita bahas ya tajwidnya ya. Baik, kita bahas lagi tajwidnya. Ustaz ulang dulu ayat 6. Fatawalla anhum yauma yad'udda'u ila syai'in nukur. Di sini ada huruf isti'la enggak di ayat ini? Istiqlal Yang tebal. Isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atau huruf tebal. Ada enggak? Gak ada ya Ustadz? Enggak ada yang dibaca dengan Nggak ada. tebal. Sekarang Iya, Ustaz Ustaz. tanya lagi. Ada huruf yang dibaca dengan tafhim enggak? Tahim. Kalau huruf istilah enggak ada, tinggal kita perhatikan ro dengan lam. Kalau lam dia menjadi tebal cuman hanya di lafaz Allah. Ini lafaz Allah enggak ada. Tinggal ro. Ada huruf ro enggak? Gak ada Ustadz. Gak Ini ada ro, yang. ini huruf ro ada tapi bukan tafhim ya. Iya. Ini apa hukumnya? Tarki ya Ustadz. Tarkik. Kenapa dia tarkik? Karena apa? Sebelumnya domah bukan Ustadz? Dibaca dulu ro-nya wakof Jadi atau ro-nya sukun didahului. Sebelumnya ada berharokat kasroh. Domah. Domah. Ya, jadi tarkik apa tafhim? Tarki Ustadz. Masa tarkik? Oh iya ding kan. Tafhim ya. Kalau dilabas ya ila syai'in nukurin, rinnya jadi tarki, jadi tarki. Kenapa? Karena labas. Nukurin khusya'an ya, karena labas. Karena dia dimatiin kena hukum ro sukun. Ro sukun sebelumnya baris harokat domah maka dia tebal tafhim. Jadi ada tafhimnya ya di sini ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ayat berikutnya. Khusyan absaruhum, ada yang tebal enggak atau ada huruf istilah enggak? Huruf istilah Ustadz yang kho. Oh. Ada lagi? Di situ. So Ustadz. Oh, ada lagi? Itu annahum. Enggak ada lagi Ustadz. Enggak ada huruf istilah ya. Sekarang Ustadz tanya selain itu ada lam yang istilah enggak? Lam. Enggak ada juga Ustadz. Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena dia enggak ada lafaz Allah Ustadz. Enggak ada lafaz Allah, enggak usah diperiksa lagi. Lam-lam ini ya tebal apa tipis ya? Lam yang ini tebal apa tipis ya? Enggak ada lafaz Allah, enggak ada yang tebal ya. Sekarang masih ada lagi huruf ro, ada yang tebal enggak? Absaru.
Runya tebal Ustaz karena Tebal domah. kenapa? Doma. Ini Ya, runya juga karena domah Ustaz karena tebal. doma. Cari lagi roknya ini. Roknya fathah, takhir. Runya mat. Runya dan matnya juga tafhim. Kafaru. Ya. Bisa dipahami Ya, nggak? bisa Ustaz, insya Allah. Bisa ya. Sebelumnya. Oh. Atau yang lebih kentara ketika o-nya menebal. Itu matnya itu, bukan huruf do-nya itu. Bo itu namanya mat yang menebal. Ya, baik. Ya, selain ada tafhimul gunnah, ada mat yang tafhim juga. Ya, tentu ada mat yang tafhim, tentu ada mat yang tarkik. Iya benar. Ya, mat yang tarkik ya ketika dia menjumpai huruf tarkik. Minas sama ini matnya tarkik. Matnya tarkik, tipis, matnya juga tipis. Bisa nggak matnya tipis, matnya tebal? Minas sama seperti itu. Bisa nggak? Minas sama ketika matnya ditebalkan, jangan ya. Jadi ada mat yang tebal, ada mat yang tipis. Sama seperti guna, ada guna yang tebal, ada guna yang tipis. Seperti apa guna yang tipis? Ketika ikhfa bertemu huruf selain isti'la. Ya, ikhfa bertemu dengan huruf yang selain isti'la. Seperti apa tuh? Kita belum menemukan ya. Ada ikhfa nggak nih? Seperti ini nih. Ayat jangan dibaca. Kadang-kadang ada yang membaca dengan tafhim ya. Semuanya ayat fahal ditafhimkan. Itu bukan tafhim. Kenapa? Karena huruf ikhfa-nya atau gunanya menjumpai huruf tarkik gitu ya. Kalau dia menjumpai huruf tafhim, menjumpai huruf isti'la, maka matnya gunanya menjadi tarkik. Seperti ini ya. Lima lima jangan ditebalkan limang kana nggak boleh limang karena nunnya gunanya menjadi tarkik begitu ya, Ya, bisa Ustaz. dipahami. Kita lanjutkan lagi ya ayatnya, kita cukup 2 ayat, 1 orang lagi ya dengan saya ya, nanti selanjutnya bisa dengan Ustaz Maliki. Satu lagi Zaki Rashid, kayaknya saya pilih yang bagus-bagus nih. Enggak ya, karena di sini di monitor saya urutannya aja tuh. Ada Zaki Pratama, ada Muhammad Fadli, ada Zaki Rashid. Ya, sisanya tinggal 1 orang lagi ya. Ada Didi ya. Didi, Eh, Fadli sudah ya? Udah Fadli dengan tadi baru Fadli dengan Zaki P. Sekarang Zaki Rashid ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Yang lain dulu, boleh silakan yang mau bertanya. Oh iya, Ustadz tadi nggak banyak nanya tentang Hamzah wasalnya ya. Oh iya, kalau ini, tapi bisa mengerti lah ya, bisa dipahami ya. Ini kelasnya kelas the best tajwid ini kayaknya nih. Tajwidnya udah pada ngelotok kering. Ya, sudah pada paham. Zaki Rashid, kita baca yuk ayat ke-11. Ya Pak. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafatahna abwabas sama'i bima'im munhamir. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Wa hamalnahu ala zati alwahi wa dusur. Tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. Cukup ya. Coba Ustadz tanya nih lagi nih. Kita ayat ke-16 tadi. Fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amri qad qudir. Ada berapa huruf istilahnya atau yang dibaca tafhim?
Kita cari huruf istilahnya dulu lah ya, biar mudah ya. Ada berapa huruf istilahnya? Zaki Rashid? Ayat 12 ya Ustadz. Salah ya? Ayat 16 ya? Salah ya? Wala, mana ya? Pakai Ifa ya, dari sini tadi ya? Tadi mulainya ayat berapa, nak? 11 ya? Ayat 11. Oh ya, kita ayat ke 11 dulu. Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Ada nggak huruf isti'la? Huruf Atau- istilahnya nggak ada Nggak ya ada Pak. ya. Berarti nggak ada yang panjang ya. Nggak ada yang panjang. Nggak ada yang tebal ya. Huruf isti'lanya nggak ada. Itu dari sisi isti'la. Sekarang yang kedua, ada lam tebal nggak? Lam tafhim ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Yang ketiga, ada ro yang tafhim nggak? Kalau yang tafhim nggak ada juga Pak. Ini ada ro satu nih. Apa nih hukumnya nih? Itu tarkik Pak. Tarkik. Kenapa dia tarkik? Karena ro sukun sebelumnya berharokat kasroh. Iya, baik ya, sedikit ya. Berarti tidak ada praktis ini, tidak ada yang boleh dibaca dengan tebal. Tidak ada pusik lah, tidak ada lafaz Allah, tidak ada ro yang dibaca tebal. Kita ke ayat berikutnya. Ini yang huruf isti'la ada berapa? Zaki, Rashid, Ada do, ada 1, ko, 2, itu aja Pak. iya, koknya 3 ya. 3, 4 ya. Huruf koknya ada 3, do-nya ada 1 ya. Sekarang Ustaz tanya. Ada lagi yang dibaca tafhim? Huruf lamnya ada yang dibaca tafhim, lam? Nggak ada Pak. Kenapa nggak ada dia? Kok huruf lamnya nggak ada yang dibaca tebal? Ini dibaca tebal nggak nih lamnya nih? Fal taqon. Boleh nggak dibaca fal taqon? Ustaz tebelin boleh nggak nih lamnya? Atau ala Ustaz tebelin boleh nggak lamnya ini? Zaki? Enggak Pak. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia tidak termasuk di lafaz Allah. Nah, tidak ada lam yang menebal selain kecuali lafaz Allah ya. Jadi lam ini walaupun dia sukun, fathah, kasrah, dhamma nggak ada yang bisa tebal kecuali ada di lafaz Allah. Dan di lafaz Allah juga pakai syarat dia. Lanjut ya. Lam nggak ada. Sekarang ro. Ada yang dibaca tebal nggak? Nih ro-nya Nggak satu. ada ya Pak. Nggak Ini ada tebal Pak. tipis. Ini tebal apa tipis? Ro-nya satu nih. Itu tebal itu Pak. Iya tebal. Kenapa dia tebal? Ro sukun sebelumnya berharokat fathah. Fathah ya, mudah ya. Sekarang ini tebal apa tipis nih ro-nya nih. Itu tipis Tipis. Kenapa? karena berkasroh. Iya, berharokat Berharokat kasroh. kasroh. Atau kasrotain ya. Ini ro satu lagi nih. Tebal apa tipis? Tipis. Kenapa tipis? Karena ro sukun sebelumnya berharokat kasroh. Ya, ada lagi nggak yang dibaca dengan tafkhim di sini? Nggak ada Pak. Ustaz coba ingatkan lagi ya. Ada mat yang dibaca tafkhim nggak? Kalau tadi ini jadi mat, dia jadi tafkhim nih Zaki ya. Fatalaqa-nya jadi tafkhim, tapi dia nggak jadi mat karena dia menyambar huruf lam. Ya, nggak jadi tafkhim dia. Ya, maksudnya matnya nggak jadi tafkhim. Kalau koknya tetap tafkhim. Fal ya, fal taqol, koknya tetap mat. Qol ya, qofnya tetap istilah, tetap tafkhim, tapi matnya nggak jadi. Ya, karena menyambar huruf lam. Ada lagi nggak yang dibaca tafkhim, Zaki? Nih, Ustadz kasih unjuk. Mimnya itu tafkhim bukan Ustadz? Yang mana ini? Iya. Kenapa dia tafkhim? Dia huruf istilah bukan? Bukan. Ya bukan, berarti tipis. Dia huruf ro bukan, huruf lam bukan. Yang bisa tebal huruf istilah ro lam, mat dan gunnah. Nah,
Mimnya ini ada matnya Ustaz. Matnya tafhim apa tarkik? Mengikuti huruf sebelumnya. Matnya mengikuti ma-nya. Kalau ma-nya tarkik tipis, matnya juga tipis. Ya. Bisa dipahami Zaki? Insya Allah Ustadz. Bisa ya. Ini jadinya mimnya tipis, tarkik, matnya juga tipis. Sekarang di sini masih ada tafhim nih. Nah, Ustadz Karin. Nah, yang masih ada tebal. Yang mana yang tebal? Huruf ko-nya Ustadz. Huruf qaf. Mana lagi yang tebal? Ini yang tebal. Nah, ketika tanwin bertemu qaf, hukumnya ikhfa. Pada ikhfa ada sifat gunna, dengung. Maka dengungnya harus menebal. Amring ring qad kudir. Ya. Ring bedakan dengan lima kana. Nggak boleh ada tafhim, nggak boleh ada tebal. Kenapa? Nun sukunnya tidak bertemu dengan huruf isti'la. Ini tanwinnya bertemu dengan huruf isti'la. Nun sukun dan tanwin sama posisinya, ya. Posisi tanwin dengan nun sukun sama-sama huruf N, ya. Jadi huruf N-nya menebal. Amril ikhfa, N-nya samar dan menebal. Bisa dipahami Zaki Rashid? Insya Allah Ustadz. Ya. Ada lagi ya. Tinggal Didi nih, Didi kasih Pak Maliki nih jatahnya nih ya, karena habis ini Pak Maliki. Siap. Ustadz ada ayat yang mana ya? Nanti dengan Pak Maliki silakan ya. Pak Maliki punya surat lain mungkin tolong dicarikan yang ada hukum-hukum yang agak aneh ya. Hukum yang aneh itu apa maksud Ustadz? Yang jarang. Contohnya Ustadz susah menemukannya. Seperti apa? Menebalnya ro ketika didahului oleh hamzah wasol. Itu susah. Atau ketika bagaimana cara mencari ro sukun di depannya ada huruf isti'la. Itu Ustadz nggak banyak menemukan contoh-contohnya ya, karena satu terbatas, Ustadz juga belum menghafal semua ya. Tunggu dulu Ustadz. Eh, ada ayat yang Ustadz walaqad yassarnal Qur'ana di mana ya? Walaqad yassarnal Qur'ana likadzabat qaum 'adun. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Ustaz rasa cukup ya. Di sini ada Zakir dengan Didi. Ya, Ustadz Maliki silakan dilanjutkan. Bisa Ustadz Maliki? Insyaallah Ustaz. Ya, pembelajaran berikutnya kita melihat penjelasan dari Ustadz Maliki ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang salah atau ada yang salah silakan dikoreksi ya. Atau penyampaian yang kurang tepat saya mohon maaf. Terima kasih. Silakan Ustadz Maliki, saya menyimak. Baik. Anak-anak sekalian, tadi sudah kita dengarkan bersama yang sudah disampaikan oleh Ustadz Iwan, dan tadi juga banyak yang sudah mengikutinya ya. Dan untuk yang kedua ini, insya Allah hadir di kelas kita ada Ananda Zakir Rahman. Zakir Rahman belum ya nak ya? Belum Ustadz. Ya, Ananda Zakir Rahman sama Ahmadin Najwan. Berarti dua peserta tadi kata dua siswa yang belum praktek atau mendapatkan hak yang sama dalam pembelajaran tahsin hari ini. Saya tetap menggunakan surat yang sama seperti yang sudah Ustadz Iwan tadi pakai, surat Al-Qamar ini, dan tadi sudah disampai ayat berapa tadi yang dibahas ya Ustadz? Sampai ayat 12 ya Ustadz ya? Amrin kode kudir ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ustadz tadi begitu Ustadz ya. Saya meneruskan aja Ustadz dari surat yang sudah tadi dibahas. Oke, insya Allah pertama kita berikan kesempatan kepada Ahmadi Najwan. Silakan Ananda Ahmadi Najwan untuk bisa menyalakan mic-nya. Lebih utama kami mohonkan untuk bisa menyalakan mic karena kita akan interaksi. Di dalam layar Ustadz sudah tertera surat Al-Qamar
Dan kita akan masuk ke ayat 13 ya, ayat 13 dan seterusnya nanti. Kondisional waktu kita sampai pukul 11 ya, masih ada waktu 30 menit lebih kita. Dan silakan dimulai Ananda Ahmadi Najwan dari ayat 13, silakan dibaca per satu ayat dulu ya, Nak, ya. Nanti kita Maaf Ustaz, gimana? Ustaz Iwan? perlu saya keluar screen-nya nggak? Maaf ya. Udah keluar ya. Ini screen Pak Maliki ya? Iya benar, ini screen saya, Ustaz. Oh ya udah. Ya saya kira screen saya. Jadi maaf ya Didi ya. Saya nyimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. وحملناه على ذات ألواح ودسر. Iya. Wadusur. Kayak tadi makhraj hurufnya ya. Perhatikan di sini wahamalnahu. Kalau kita Ustaz akan ulas tajwid secara keseluruhan ya, sebagaimana yang sudah dipelajari. Wahamalnahu. Nah, di sini ada insya Allah kalau matobi sudah tidak di ini lagi ya. Sudah paham ya, Ahmadi Najwan? Paham ya matobi ya, Nak ya? Paham, Pak. Nah, matobi hurufnya atau bisa terjadi matobi kalau bertemu dengan berapa kondisi? Ada 3 kondisi. Fathah bertemu dengan fathah. Kalau fathah bertemu dengan apa bisa jadi matobi? Ini apa? Alif ya, Pak? Ya, alif, benar. Alif ya? Fathah bisa jadi matobi kalau bertemu dengan alif. Kalau kasrah bisa jadi matobi kalau bertemu dengan berhadapan dengan ya sukun atau yang mati ya. Kalau satu lagi dhammah menjadi dia matobi kalau bertemu dengan waw sukun. Ya, waw sukun. Wa hamalnahu ala pun sama ya, matobi ini dengan alif, la matobi di al. Ya, kita di sini bahas kalau masuk ke hukum alif lam ini tidak ini ya, karena di sini ada apa? Ada alif yang terbaca. Ini tidak termasuk ke dalam hukum alif lam. Ustaz Iwan, ini tidak termasuk hukum alif lam Ustaz ya, karena dia alifnya terbaca aktif. Gimana Ustaz? Pada kalimat apa halaman di ayat ke-13 ini ada kalimat al-wahin. Iya. Ini tidak termasuk alif lam qamariyah Ustaz ya? Tidak ya? Bukan. Kalau menurut penjelasan Ustaz Yosi, cara menentukan alif lam qamariyahnya dilihat hamzah wasalnya. Kalau ada hamzah wasal berarti alif lamnya alif lam qamariyah. Baik, okay. Maksudnya bisa qamariyah bisa samsiah. Kalau alif lam yang Ustaz tunjukkan itu bukan qamariyah, bukan samsiah. Baik, oke ya, gitu. fix ya. Karena terima kasih Ustaz sudah meyakinkan. Jadi tidak ada hamzah wasal ya. Karena kita menggunakan mushaf Madinah. Jadi hamzah wasalnya itu sangat penting berada kedudukannya di sini. Kalau memang ada hamzah wasalnya baru kita bisa vonis dia alif lam ya, atau hukum alif lam. Kita lanjutkan al-wahin, al-wahiu. Di sini ada kasrah tanwin berhadapan dengan waw. Ahmadi Najwan Didik, dalam hukum tajwid atau hukum don mati dan tanwin ini termasuk ke dalam makna apa? Idgham ya, Pak ya? Bukan. Idgham apa? Idgham apa? Idgham bi gunnah. Iya benar, idgham bi gunnah ya. Jadi ketika tanwin berhadapan dengan waw, maka waw itu hurufnya adalah dibacanya melebur ya, hiu, idgham bi gunnah. Dibacanya melebur ke huruf wawnya. Inhi al-wahiu, dan diberikan hak dia panjang ya. Wadusur. Nah, di sini ada hukum bacaan yang baru saja kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ada hukum ro di sini. Nah, di sini termasuk tebal atau tipis. Jadi wadusur. Bagaimana? Tebal. Alasannya karena roknya diwakafkan. Rok wakaf sebelumnya huruf berharokat dhammah. Ya bagi alhamdulillah, jadi Ananda sekalian sudah sangat paham dan familiar dengan yang harokat ya, tanda-tanda harokat seperti ini, karena ini tidak semua, bukan di kelas sebelah tapi mungkin di kelas 9B bagi yang tidak hadir bisa jadi ada mereka yang belum kenal dengan harokat dhammah, kasrah, juga fathah. Sudah kenal sih, cuman nggak akrab. Kalau nggak akrab itu nanti mau menyebut ini dhammah atau bukan itu agak ragu-ragu dia.
Tapi kalau dia yakin, insya Allah dia akan tidak perkataannya dia akan mantap ya. Lanjut ke kalimat berikutnya, dibaca dulu. Jadi ayat 14-nya nak. tajri bi'ayunina jaza'al liman kana kufir. Ya, oke. Kita luas satu-satu ya. Di sini ada huruf yang disukunkan. Besar. Ya. Di sini ada huruf yang disukunkan. Jim disukunkan. Di sini di huruf qalqalah. Malah saya sebutkan lagi. Iya, ini hukumnya adalah qalqalah. Termasuk ke dalam qalqalah, apakah termasuk sugro ataupun kubro? Jadi Kubro. belum paham mana yang sugro dan mana yang kubro ya? Iya Pak, belum paham Pak. Ya, jadi kalau sebenarnya yang membedakan itu sangat mudah. Ketika dia posisinya di tengah-tengah seperti ini disukunkan, ini menjadi dia disebut kalau kalah sugro ya, kecil. Sedangkan ketika nanti kita jumpai dia aslinya hidup tapi dia terpaksa dimatikan karena wakaf. Nah, itu yang menyebabkan dia menjadi kubro. Contoh yang paling mudah kita jumpai di surat Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahadun. Karena kita wakafkan jadi qul huwallahu ahad, itu disebut dengan qalqalah kubro ya, karena dia matinya bukan karena aslinya dia mati, tapi karena dia diwakafkan. Ini karena dia mati di tengah-tengah di sini, maka disebut dengan qalqalah kubro. Cara bacanya insya Allah tidak ada perbedaan, hanya maknanya saja yang disebutkannya berbeda. Dan di dalam soal ataupun pelajaran itu mesti kita tahu ya, ada dua kondisi di mana qalqalah dikatakan kubro ataupun sugro. Nanti semoga di depan kita akan jumpai lagi ya. Selanjutnya ri, di sini ada tebal, ada kaidah tebal dan tipis. Ajari di situ dibaca tafhim atau tarkik, Didi? Tarkik. Alasannya Karena dia berharokat kasroh ya Pak ya. Ya, kalau ini mutlak ya, tidak ada yang mengganggu lagi, artinya dia benar dibaca tarkik atau tipis ya, ri ya. Mudah-mudahan bisa dimanai juga, membacanya juga tipis ya, ri, bita, jeri. Dan diingatkan kalau bunyi huruf, melafazkan huruf ro itu tidak diperkenankan untuk memperbanyak takrirnya. Takrirnya itu getaran ya. Tajri, ri. Diminimalisir. Kalau bisa tuliskan dengan angka 1, getarannya itu dibuat demikian. Artinya seminimalisir untuk sedikit sekali getaran. Tajri, ri. Secukupnya ya, tidak perlu sengaja ditakrir-takrir ri, ro, itu tidak. Lanjut bi'ayunina jaza, ada hukum mat far'i di sini. Masih ingat nggak Didi, ketika ada tanda seperti ini masuk ke dalam cabang mat far'i yang mana? Sudah dilewatkan mat far'i? Jaza Mat wajib ya Pak ya. mat wajib mana dilengkapin? Mat wajib apa ya? Lupa Pak. Iya, mat wajib mutasil. Ustadz Iwan masih ready Ustadz? Nanti kita minta maksudnya mau dipertegas kembali apakah benar di sini dikatakan mat wajib mutasil atau mat jaiz munfasil. Jazaan. Nah, di sini ada tanwin. Nah, ada tanwin lagi, kata tanwin kemudian berhadapan dengan huruf lam. Didi, di sini ada tanwin dan ada huruf lam. Dalam hukum nun mati dan tanwin dikatakan sebagai hukum apa nak? Hukum apa ya? Tanwin berhadapan dengan huruf lam. Lupa Pak.
Ya, tanwin berhadapan dengan huruf lam itu makna atau hukumnya adalah idgham bila gunnah. Oh iya. Tanwin akan bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, kan masih ingat nggak huruf idgham bila gunnah itu mendapatkan berapa huruf? Salah satunya lam. Berarti satu lagi apa? Lam lam eh lam alif ya Pak ya? Bukan nih. Lam, satu lagi. Satu Ba lagi ya Pak. adalah ro. Satunya ro. Ro. Lam sama ro. Kalau huruf yang tetangganya lagi itu idgham biguna ada 4 ya. Kan huruf idgham itu dalam hukuman nun mati dan tanwin ada 6. Memudahkan dalam mengingatnya itu kalau Ustaz dengan bacaan yarmaluna. Nah, di sini ada tanwin berhadapan dengan huruf lam. Nah, ini termasuk ke dalam idgham bila guna. Diingat lagi ya Didi ya. Ini materinya sudah lewat ini. Kemudian limang, ada nun mati di sini. Nun mati berhadapan dengan huruf kaf. Masih ingat Didi? Nun mati berhadapan Ini, huruf kaf ini hukumnya apa? Izhar. Bukan izhar. Dengungnya Pak. Kalau dikatakan dengung, memang bacaannya orang banyak menyimpulkan itu dengung, tapi bukan dengung maknanya. Oke, di hukumnya dulu. Hukumnya namanya apa? Hukumnya apa? Ikhfa. Iya benar. Ikhfa itu maknanya bukan dengung, tapi disamarkan ya. Jadi membunyikan huruf nunnya itu liman. Aturannya kan liman ka. Tapi karena kaf ini termasuk ke dalam huruf yang dimasukkan dengung itu kalau dibacanya murni dengan dengung itu yang keliru, bukan limang, bukan pakai ng ya, bukan pakai limang, tapi nunnya itu disamarkan ke huruf kaf, limangka. Ketika bunyi nan, limanka, jadi man bunyinya man, dan kita bersiap-siap ke huruf berikutnya k, karena kan kita mau wasol, mau lanjut ke huruf k, maka terdengarnya seperti bunyi dengung, tapi dia tidak dengung. Maknanya yang benar adalah samar. Bunyi nunnya disamarkan ke huruf berikutnya, yaitu huruf kaf. Limangkana. Limangkana. Jadi kalau benar-benar murni dengung, itu akan kedengaran sangat salah ya. Sangat jelas ketika dia bacanya limang, benar-benar dijadikan setelah ma itu ng eng. Bukan ya. Limangkana. Insya Allah nanti kalau ketika berhadapan kami akan mendeteksi bahwa itu keliru atau tidak bacanya. Tapi kalau hanya sekedar voice note mungkin ada kita belum bisa membenarkan ataupun menyalahkannya. Lanjut limangkana kufir. Nah, ada huruf yang harus ditebal dan ditipiskan di sini. Ada huruf ro. Hukum ro di sini. Coba perhatikan apakah di sini tebal ataupun tipis. Jadi tipis ya Pak ya. Alasannya karena ro wakof sebelumnya huruf yang berharokat kasroh. Ya oke. Kecuali nanti di hadapannya ini dia bukan ada ini lagi ya, diwasolkan dan ada huruf yang menyertai. Ini kan kita sepakat diwakofkan. Satu ayat lagi ya Didi ya. Lanjut ayat 15-nya nak. Dibaca dulu pelan-pelan. Walakot tarok naha ayatan fahal mim muddakir. Ya. Muddakir. Oke. Kita bahas satu-satu. Walakot. Nah, masih ingat nggak? Nah, ini ada huruf dal dan di depannya ada huruf ta. Ini termasuk ke dalam hukum idgham. Idgham yang terbagi menjadi 3. Masih ingat nak? Idgham mutamatsilail, idgham Ya. mutaqaribain, Satu lagi. sama idgham mimi. Idgham mimi itu sama idgham mutamatsilain sama saja nah. Mutajanisain. Mutajanisain. Ya, jadi ada 3. Coba diulangi lagi. Idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Mutamasilain yang tadi belum dibaca. Mutamasilain. Iya. Ya, di sini
dal bertemu dengan huruf ta, ini termasuk huruf apa? Termasuk mana dari yang ketiga tadi? Mutaqaribain, Pak. Akroben. Apa makna dari mutaqariben? Dari kata akrob itu dekat. Ini apa ini ngomongnya tempat keluar hurufnya sama. Iya, antara da sama ta ini kan ada kaitannya ya. Da sama Iya, Pak. ta, sehingga dibacanya walaqad tarok, karena tempat hurufnya sama, jadi seolah-olah da-nya ini kita samarkan, tapi bukan dihilangkan ya. Walaqad tarok, dan nggak boleh dikol-kolahkan ya, walaqad tarok. Tidak seperti itu, karena jelas di sini juga ada tasdidnya. Oke, ini mengulas dan mudah-mudahan yang lainnya juga menyimak. Jadi mengulang kembali ada idgham, ada 3 idgham, jenis idgham, dan ini termasuk tadi mutaqarribain. Wa taro, ada hukum ro di sini. Termasuk tebal atau tipis? Tebal, Pak. Iya. Coba kita ke jaza. Jaza ini tadi ya yunina jaza aliman. Didi tadi menyebutnya apa ini nak? Mat jaiz atau mat wajib? Mat wajib. Kayaknya terbalik. Nah, ini yang mad jaiz jazaa. Jazaa. Sementara ini nanti kita ketemu mat wajib mutasil nih. Wa tarokna, ya dia ada satu kalimat dan ini beda kalimat. Jazaa ini satu rangkaian, satu kalimat. Sementara ini beda kalimat ini. Taroknaha. Sampai sini udah maknanya beda. Sementara ayatan ini udah lain kalimat. Na matobiha. Nah, ha ini ketemu nah. Ha di sini tadi apa hukumnya? Kalau yang Mat wajib ya. ya, ini adalah mat wajib mutasil ya. Kita mengklasifikasi Itu mat jaiz kayaknya Ustadz, karena beda kalimat. Malah yang satu kalimat mat wajib Ustadz kayaknya. apa namanya? Zakir sudah lihat di buku ya, sudah lihat di teorinya ya. Kalau sama Pak Iwan kayak gitu, yang satu kalimat mat wajib, yang beda kalimat mat jaiz. Oke. Ada Ustadz Iwan, Ustadz? Ya. Oke, Benar, Ustaz. Ya. Ya, Kalau ada tanda mat yang di satu kalimat mat seperti wajib, Ustaz. mat wajib ya. Oke, berarti Iya. ini dalam satu kalimat ya. Taroknaha Iya. ini satu kalimat dan berikut Taroknaha 2 kalimat, Ustaz. Kenapa nak? Kenapa? Taroknaha, ha itu kalimat sendiri, ayah kalimat sendiri itu Iya, 2 kalimat kalimat. sendiri ya. Ini udah beda kalimat Iya. ya. Iya, itu mat jaiz. Berarti tadi ini Sedangkan jaza itu 1 kalimat. ya jazaan ya, jazaan itu Iya, 1 kalimat. Oke, fix ya. Hmm. Terima kasih Nanda Zakir sudah diluruskan. Jadi mengingatkan kepada kita semua ya. Jadi kalau berbeda kalimat tadi jazaan ini satu kalimat maknanya. Jadi ketika kita putuskan sampai A, kita boleh ya diperbolehkan karena memang sudah sempurna dia satu kalimat ya. Sementara kalau ini tarokna di sini ada sudah cukup, ini udah termasuk maknanya udah satu kalimat. Sementara ayatan ini udah berbeda. Lanjut ya. Biasa atau ya. Ayatan. Nah, ini ada hukum yang tadi di atas sudah bertemu. Ada tanwin bertemu dengan huruf fa. Jadi apa hukumnya, Nak? Izhar, Pak ya. Ini apa? Idgham ya, Pak. Idgham bila gunah ya, Pak ya. Bukan. Idgham bila gunah tidak termasuk. Idgham bila gunah itu hurufnya ada lam sama ro tadi. Iya. Ya, hampir benar. Apa, Nak? Ikhfa ya, Pak. Iya, benar. Ikhfa. Ya, jadi nanti Didi agak ragu-ragu ya dalam menyebutkan, padahal beliau bisa. Oke, ayatan ini ikhfa ya. Jadi ada tanwin di sini bertemu dengan huruf fa. Ini termasuk ke dalam hukum ikhfa ya. Dia dibacanya disamarkan. Ketika membunyikan tanwinnya langsung masuk ke huruf fa sehingga terdengar seperti dengung, tapi bukan dengung ya. Menyamarkan tanwinnya masuk ke bunyi fa. Ayatan fahal. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Nah, tadi di hukum tafhim dan tarkik ada lam juga ya, ada lam yang
termasuk juga ke dalam hukum tafhim dan tarkik. Kalau kita perhatikan di sini, Didi, adalah mati di sini. Apakah di sini bisa dikatakan tafhim atau tarkik? Fahal. Takhfim ya Pak. Tidak ya. Karena kan yang apa namanya dikatakan tafhim atau tarkiknya itu ketika dia berjumpa dengan lafzul zalalah ya. Dan ini tidak berjumpa dengan lafzul zalalah. Jadi lamnya berdiri tunggal. Dia tidak termasuk dengan tafhim dan tarkik. Kecuali nanti ada di kalimat-kalimat atau depannya ini ada lafzul zalalah atau lafalnya Allah, baru kita bisa sebutkan dia tafhim atau tarkik. Fahal min. Nah, di sini ada tanwin lagi nih. Ini ada nun sakinah bertemu dengan dengan huruf mim. Apa hukumnya, Didi? Mim. Ikhfa ya Pak ya. Nun mati bertemu dengan mim? Oh. Mim idgham. Ya, idgham dilengkapi lagi. Idgham apa, Nak? Idgham bigun. Iya, benar. Oke, Didi nanti mantapin lagi ya. Sebenarnya udah bisa, tapi ragu-ragu. Mim itu adalah idgham biguna. Nun sukun berhadapan dengan mim. Dan ditunaikan hak gunahnya ya. Lebih banyak dari matobi. Muddakir. Nah, ada yang perlu jawab di sini, apakah termasuk tafhim dan tarkik di waqaf ini? Muddakir. Tarkik ya Pak. Alasannya Karena waqaf sebelumnya huruf kasroh. ya. Berharokat kasroh. Oke. Ternyata tadi selama dibaca kita nggak ketemu hamzah wasl ya, qadarullah ya. Mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 15 ya, tidak ada hamzah wasl yang terlihat. Oke, kita lanjut ke Zakir Rahman, Ananda Zakir Rahman. Terima kasih ya Didi. Ya Ustaz. Oke, Ananda Zakir Rahman dibaca ayat 16-nya, Nak. Pelan-pelan ya. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Ya, oke. Kita ulas perlahan-lahan. Fakai. Ada fathah bertemu dengan huruf ya. Itu di mat far'i apa hukumnya? Lain. Mat lain. Oke, mudah-mudahan yang lain mengingatkan ya. Jadi kalau ada fathah bertemu dengan huruf ya, fathah bertemu dengan huruf waw mati, dia termasuk mat lain. Fakai fakan Kayaknya matobi'i. ya, matobi. Matobi itu termasuk huruf yang paling banyak di dalam Al-Quran. Panjangnya berapa Zakir matobi'inya? 2 harokat Ustaz. Nah, matobi'inya. Fakai fakan adabi matobi semuanya. Kita langsung ke akhir aja biar kita fokuskan ke yang nggak familiar. Kalau matobi kan semuanya insya Allah sudah paham. Wanuzur, di sini ada waqaf. Itu dia tafkhim Ustaz. Alasannya Karena sebelum ro yang diwakafkan ada huruf berharokat domah. ya, ada domah di sini. Wanuzur, tebal ya, bacanya juga dirasakan dia tebal, tidak tipis. Kalau tebal itu agak berat, kalau tipis itu ya ringan. Lanjut ke ayat 17, dibaca dulu Zakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Lagi sekali lagi Nak, Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, Ustaz garis bawahi diri tadi. Lizikri fahal. Nah, di sini ada matnya. Coba diulangi lagi sekali lagi. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, baik. Ya, di bacaan yang ketiga sih ini tidak ada tanda mat di sini ya. Tadi di bacaan pertama dan kedua ada yang dipanjangkan ini zikri fahal. Nah, dan karena bacaannya tadi terkesan lancar, jadi ketika ada yang dipanjangkan sedikit pun itu sangat terdengar ya, terdetek. Oke, kita ulas per satu-satu. Walaqad. Nah, di sini tadi sudah disampaikan ada huruf dal yang diwakafkan. Ini termasuk hukum apa, Zakir? Qalqalah Ustaz. Qalqalah kalau tadi dibahas di atas tajri, ini juga ada qalqalah termasuk dia yang kubro atau sugro?
kubro ya Ustaz. Nah, Zakir juga ini ya apa belum memahami mana yang kubro, mana yang sugro ya. Kalau yang sugro masih ada Didi nggak Didi? Didi? Ananda Didi, Amalina Juan? Ya Pak, Ya kalau tadi kan di atas kita bahas kolkolah ya, tajari. Ini juga ketemu kolkolah. Masih ingat nggak Didi ini tadi kolkolah kalau yang sama seperti ini kubro atau sugro? Sugro Pak. Sugro ya. Iya, Ya. Pak. Coba diberikan keterangan penjelasannya. Kalau Sugro itu yang apa? Yang udah mati gitu, kayak hurufnya sukun. Kalau yang Kubro itu yang huruf yang harusnya nggak mati tapi dimatiin Pak gitu. Wakaf ya. Baik, kira-kira seperti itu Ananda Zakir ya. Jadi Ya, Ustaz. nanti kalau ada soal di dalam uraian ataupun soal dimanapun itu bisa menjawab. Ternyata kolkolah juga dimaknai dengan dua tadi ya, dua pengertian. Ada yang kubro dan ada yang sugro. Yassar, ada huruf ro di sini. Kita berhenti di huruf ro, ada yassar. Nah, termasuk apa di sini, Zakir? Tafhim ya Ustaz ya. Afima. Karena apa nak? Karena sebelum ra yang disukunkan ada huruf berharokat fathah Ustaz. Oke. Kemudian di depannya yassarnal. Nah, di sini ada hamzah wasol dan ada alif. Ada hamzah wasol dan ada lam mati, ada lam yang disukunkan. Ini termasuk hukum yang sudah kita pelajari, termasuk alif lam apa nak? Alif lam qamariyah Ustaz. Alif lam qamariyah. Alasannya karena ada Karena lamnya terbaca jelas. ya, lamnya terbaca jelas ya di situ. Dan ada syaratnya juga di sini ada hamzah wasol ya. Karena tadi di atas di ayat 13 ini ada al-wahin. Tidak ada hamzah wasol di sini. Dia hamzah hidup, alifnya hidup. Hamzah dan alifnya hidup, al-wahin. Sementara kalau yang di sini jelas ya, di sini ada hamzah wasol dan dia tidak diberikan harokat ya. Bedakan hamzah wasol dengan hamzah atau alif biasa. Nalqur. Nah, di sini masuk ke huruf yang coba ya berarti dia kur. Maknanya apa? Hukumnya adalah Tafhim Ustaz. tafhim. Alasannya karena Ro sukun sebelumnya ada huruf berharokat doma. ya juga huruf istilah ya. Qaf ini huruf Oh iya. istilah. Terus A-nya sudah tidak perlu dijawab. Nah, lil dik ri. Di sini ada lagi Itu ri di sini termasuk tarki ya Ustaz ya. karena Roknya berharokat kasrah. ya tipis ya. Fahal. Kemudian min ada di sini masuk ke paling akhir min ya. Nun mati berhadapan dengan mim. Apa hukumnya tadi masih ingat? Idgham bi gunnah. Iya. Mim mudakir. Nah, terakhir Tarki juga Ustaz. Oke. Alasannya tadi karena sebelum ro yang diwakafkan ada huruf berharokat kasrah. baik, kita lanjut coba di satu ayat 18 dibaca dulu ayatnya. Zakir. Kadzabat adun fa kaifa kana adzabi wa nuzur. Cukup. Kadzabat adun. Nah, ada tanwin di sini berhadapan dengan huruf fa. Hukumnya Ikhfa Ustaz. fa kai sama kayak tadi ya, kai Lain. Fakana adzabi wa nuzur. Nuzur uzurnya tafkhim Ustaz. Oke. Kita lanjut di ayat 19. Jadi kalau seandainya tidak maksudnya ada hukum-hukum yang Ustaz anggap simpel, kita lewatkan ya. Kita cepatkan mencari yang tidak maksudnya yang jarang ya. Dan semoga ini disimak bagi yang lain. Jadi ketika tadi yang dipraktekkan kawannya di atas tidak bertemu dengan kasus ini, diberikan kefahaman. Ayo ayat 19 dibaca dulu. Oke. Inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yaumin nahsim mustamir. Ya, baik. Di sini ada
ada nun yang ditasdidkan dalam hukum tajwidnya. Ini Oh, dia hunnah Ustaz, dibaca ditahan. ya, ditahan ya. Terus ada tanda di sini, kita berhenti di na. Hukum mad far'i yang mana ini? Mad jaiz Ustaz. Jaiz. Alasannya Karena bertemu alif tidak dalam satu kata. iya, inna ini adalah sesungguhnya, arsalna itu maknanya sudah berganti ya, sudah beda makna. Arsalna sudah tersendiri, inna sudah tersendiri. Kemudian lanjut dengan ar. Di sini ada Ar, sukun. tafkhim Ustaz. Rasanya Or. Tafkhim Ustaz dia. Karena ra sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Iya, jadi bacanya aru, tebal ya, Ar. aru, sal, aru, jangan ar, jangan tipis tapi aru, salna, salna alai. Sama sih sama Alai. seperti tadi laimat layan. Ada him di sini yang tadi belum pernah kita jumpai, ada nih. Ada hukum mim sakinah berhadapan dengan huruf ro. Apa hukumnya Zakir? Izhar syafawi Ustaz. Secara safawi, oke ya. Dan kalau seandainya ro ini bertemu dengan huruf mim, apa jadinya Zakir? Bertemu. Jadi ro-nya misalnya seandainya ya kita ganti hukum hurufnya jadi mim. Itu jadi hukumnya apa? Kalau tadi kan Mim. izhar safawi. Kalau mim jadi idgham mutamatsilain Ustaz. Idgham Mutamatsilain mimi. idgham mimi. Idgham mimi itu maknanya sama dengan idgham syafawi ya. Jadi nanti kalau idgham mutamatsilain itu mim ketemu, bisa juga ya, mim ketemu mim, dal ketemu dal ya, oke, bisa. Masuk ke dalam idgham mutamatsilain bisa, idgham syafawi bisa, idgham mimi bisa. Jadi kalau menyebutkan antara tiga itu semuanya benar, kira-kira. Nah, kalau seandainya mim ro-nya ini Ustaz rubah jadi ba. Jadinya ikhfa syafawi. Oke. Nah, ini hukum tebal dan tipisnya masuk kemana nih? Itu tarki Ustaz. Tipis ya, kasroh. Rihan, ada tanwin berhadapan dengan huruf so. Dia jadi ikhfa. Jadi bacanya adalah Disamarkan. ya, sor. Ada huruf ro yang disukunkan lagi di sini sor. Di sini Itu itu tafkhim Ustaz. alasannya Karena sebelum ro yang disukunkan ada huruf berharokat fathah. oke, dan juga di depannya ini ada huruf Iya. istilah ya, so. Lah. Oke, lanjut lagi sor-soron. Di sini hukum ro-nya Nya tafkhim Ustaz. afim ya, tebal, dan ada tanwin berhadapan dengan huruf fa. Ikhfa. Oke, fi yau. Nah, ini kalau tadi fathah ketemu alif, sekarang fathah ketemu waw. Yau di sini hukumnya adalah Lain Ustaz. lain juga ya. Yau minah sim tanwin. Idgham bighunna. Ya, dilanjutkan di dalam diagonal. Oke, benar. Mustamir. Mustamir itu jadinya dia tarki Ustaz. Tarki. Baik, sekarang sudah 10.57. Barakallahu fikum. Oke, cukup ya Zakir. Kepada Anda semuanya, kita sudah melakukan pembelajaran dan memang bagi kalian yang sudah melanjutkan studi ke jenjang berikutnya, ketika memang sudah memahami materi. Udah tutup videonya. Belum Sir. Oh iya, belum. Silakan Pak. Ya, ketika sudah memahami kaidah atau dari tajwidnya itu sendiri, maka insya Allah ini sudah menjadi bekal ya bagi Anda sekalian. Dan saya berpesan, ketika Allah titipkan ilmu itu di diri kalian, di kepala-kepalanya, artinya kan di dalam dirinya ya, jangan pelit ya, sampaikanlah kepada orang lain, karena ilmu itu ketika disampaikan akan menjadi fasih karenanya, akan menjadi lebih mahir kita. Seperti ya, semakin tajam ya, semakin kita pandai. Insya Allah demikian, dan juga akan menjadi pahala jariah. Demikian, terima kasih kepada Ananda. Ustaz Iwan, ada yang perlu disampaikan Ustaz sebelum di-closing? Ya, terima kasih Pak Maliki. Nggak ada, cukup tadi seperti itu tadi ya. Yang hukum-hukum yang sudah kita pelajari, yang
yang sudah lama di kelas 7, di kelas 8 mudah-mudahan nggak dihilangkan ya, karena akan terus kita pakai dalam membaca Al-Quran. Terima kasih Pak Maliki. Ya, Silakan baik. Pak Maliki. Ya, kita tutup ya. Terima kasih Didi, terima kasih Zakir, ada Zakir Rashid, dan juga tadi ada Muhammad Fadli, dan yang lainnya yang sudah bergabung ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berbuah pahala dan menjadi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bersama Amin Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.